Lu kan punya anak nih. Iya. Lu punya anak. Terus anak lu digendong-gendong sama orang. Lu gedek nggak ngeliatnya? Nggak apa-apa. Kenapa? Lu nggak cemburu? Nggak cemburu. Nah, lihat sekarang ada orang yang baik, masa lu marah? Lu ngapain? Gue marah kalau anak gue lu perlakukan gak baik, baru gue sikat. Kalau ada yang sayang justru malah lebih senang. Jadi kalau ada orang baru yang sayang sama anak lu, gendong anak lu, itu yang dikomporin sama netizen. Nah, dia tuh mengharap gue bereaksinya marah. Oh iya. Ini maksud gue maksudnya ini gue pertanyaan gue nih, gue udah dari kemarin nih, gue udah pengen ngomong nih, tapi gue takut reaksi dia, iya kan? Jadi lu sebegitunya. Siapapun gue udah bilang urusan hidup gue dengan ibunya selesai, tapi urusan gue sama anak tetap anak. Ibunya berhak untuk mau menceritakan, mau menjalankan hidup yang baru kan silakan. Kan nggak ada nyusahin gue, nggak ngerepotin gue. Kan yang repot ini netizen nih. Betul. Menyatu-nyatukan obrolan membuat akhirnya menjadi sebuah keributan. Akhirnya keluar lagi kalimat-kalimat yang kurang pantas didengar. Nah. Gitu. Kalau gue mau, gue udah bilang gini, untungnya gue udah pegang keimanan Islam gue gitu istilahnya ya. Kalau kagak, gue mau udah begini nih, monyet, gue gitu. Enggak, gue udah. Gue cuma gini dong. Ini bukan monyet, King Kong, Oma, kos gede-gini, Oma. Tapi gila ya, lu tuh, maksud gue, ini gue tuh ngelihat dia, Pam, dia menyikapi masalah ini beda banget antara Ruben yang dulu sama sekarang. Iya. Apa yang lu udah ngerasa kayak udah lelah versi rentek yang udah mau ngapain lagi gitu? Nih. Udah beda Bensu. Gue itu kayak ngeliat orang lain juga kan. Dulu gue sama Bensu nih. Sekarang ngelihat Bensu yang ini dengan reaksi seperti ini. Lingkungan kan. Lingkungan yang pertama sangat amat berpengaruh. Pertemanan berpengaruh. Itu yang gue bilang. Kalau udah Allah punya mau, lu gak ada yang bisa ngatur, gue dibilangin. Di situ. Tapi kalau orang ngomong, wah gini, orang masih sibuk aja tentang gue berpindah keyakinan. Masih ini. Aduh lu sinting. Lu sinting. Lu kasih tahu, lu tanya ke gue, lu gak marah? Ngapain marah? Kurang urusan udah selesai. Gue marah kalau itu masih ada ikatannya. Lu udah selesai. Yang penting. Oh juga nggak ada, bukan itu selingkuh, bukan apa ya? Bukan. Jadi orang itu maunya mendengarkan reaksi gue marah. Oh enggak. Enggak sama sekali. Lu nggak akan dapat itu dari gue. Jadi kalau buat gue gini nih, lu tanya ke gue. Kalau misalnya nih ya, anak gue udah bilang kan, ketika gue masuk Islam, itu satu final terakhir adalah di pikirannya anak. Lalu udah gue cerita. Oke, baik. Kalau memang tak seindah yang diceritakan, gue cuman bilang gini. Kalau anak gue tidak mengingat gue, dia benci gue, dia ini gue, dia misalnya, wah dia gini. Apapun yang ada di pikirannya dia, ya, masukan di kupingnya dia. Atau itu, ada yang orang yang masukin lah gitu. Oh iya, ada. Itu pun gue, kalau dia tidak bertanya sama gue, tidak akan gue menjawab. Karena siapapun yang menjawab akan terkesan merasa dirinya benar atau menjelaskan. Tapi gue ada di fase dimana ketika anak gue kayak gitu, gue oke, gue ngomongin hal terpahit. Ketika mereka tidak mau menoleh ke gue, dia menganggap gue adalah orang yang aneh, orang yang berubah, orang yang berbeda. Ya, karena keputusan gue udah cuman kepingin setia sama Allah. Konsekuensi. Jadi gue maunya Allah atur aja udah semua. Kalau gue dikasih deket, gue kasih deket banget. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Waktu juga kan gitu. Mereka juga udah punya kesibukan masing-masing. Ada lu punya rasa gini, oh enggak. Gue bangga ngelihatnya mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka sibuk dengan ini. Jadi mau apapun itu, ya dia anak. Anak ya tetap anak. Jadi sekarang gue harus merubah polanya. Bagaimana, oh iya gini. Oh iya, oke. Jadi ketika pada saat gue tahu, pada saat gue apapun resikonya, apapun itu, mau mereka ingat atau tidak, mau mereka marah atau tidak. Jadi jawaban gue cuman, ya Allah saya ikhlas. Gue ikhlas aja. Ikhlas tuh mahal ya. Wah, lu nggak bisa. Ya. Lu makanya jangan gini, udah ikhlasin aja deh, kayak bisa ngomong aja. Itu, ya. Lu harus jalanin dulu, cobain. Bener-bener, wah. Alhamdulillahnya Kak, gue dikasih jatuh, kedebuk, hancur, remuk, wah duri, ini, wah. Lu sampai kayak hidup lu kayak bener-bener di bawah keset ya? Jauh di bawah itu lagi. Tapi siapa manusia yang ada nemenin gue? Nggak ada. Nggak ada.
Itu yang selalu gue bilang. Jadi kemarin gue pergi haji segala macam, gue nggak bawa asisten. Ternyata hidup sendiri itu jauh lebih nikmat dibandingkan hidup